Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, Ngariung kali ini kembali lagi ke kewilayahan, dan kali ini Ngariung ada di Kecamatan Gedebage. Masih seputar potensi yang ada di kewilayahan. Tentunya kita juga pengen tahu nih kira-kira potensi apa aja yang ada di Gedebage. Tadi udah sempat ngobrol juga sama Pak Camatnya langsung, tapi nggak afdal kalau kita nggak langsung ngobrol di Ngariung kali ini. Dan langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak udah menyempatkan waktunya datang ke Ngariung, dan alhamdulillah ini ada di kantor Kecamatan Gedebage ya Pak ya. Luar biasa, asri banget, banyak pepohonan nih di sini. Bapak mungkin kurang afdal kalau diperkenalkan mangga memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, siapa tahu ada warga Gedebage yang nonton. Mangga Pak, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jainuddin, menjabat Camat Gedebage sudah 2 tahun. Nah, kebetulan hari ini saya didampingi oleh salah satu kelurahan yang paling padat penduduknya dan juga luas wilayahnya, yaitu Kelurahan Cisraten Kidul dengan Pak Lurah Erwin Pansori. Nah, kalau bicara Gedebage, sebetulnya pembentukan Kecamatan Gedebage itu dasarnya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 6 tahun 2006 tentang pemekaran dan pembentukan wilayah kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Nah, yang mulai efektif 5 April 2007. Jadi sampai hari ini sudah berusia 15 tahun. 15 tahun. Gedebage ini kebetulan salah satu kelurahan yang paling luas wilayahnya. Ada 4 kelurahan, yaitu Cisraten Kidul, Ranca Bolang, kemudian Cemincrang dan Ranca Numpang dengan jumlah ataupun luas wilayah 963,738 hektar. Luar biasa. Nah, ini di perbatasan utara adalah dengan Jalan Soekarno-Hatta atau Kecamatan Panjilekan dan Kecamatan Cinambo. Kemudian sebelah selatan yaitu Jalan Tol dan berbatasan dengan Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sebelah timur dengan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Nah, yang jumlah penduduknya sudah mencapai 41.738 jiwa, atau 13.100 kepala keluarga. Luar biasa sekali perkembangan penduduk di Gedebage yang sangat pesat sekali. Dan tentunya diimbangi pula dengan jumlah personil di kecamatan dan kelurahan yang ada saat ini 46 personil, semua ASN. Dan tentunya kami ada kendala sedikit, yaitu ada beberapa jabatan kosong yang sudah lama belum terisi. Di kecamatan sendiri 1 orang, yaitu Kasih Pemerintahan. Di Kelurahan Cemincrang ada 2, lurahnya belum ada penggantinya. Kemudian seklurnya juga belum ada penggantinya. Kemudian di Kelurahan Ranca Numpang 2 jabatan kosong, itu Kasih Ekbang dan Kasih Pemerintahan. Sedangkan di Kelurahan Cisraten Kidul 1 yang kosong, yaitu Kasih Pemerintahan. Jadi 6 jabatan kosong itu belum terisi, dan tentunya agak sedikit menghambat terhadap pelayanan. Tapi insya Allah kami di sini kami semua guyup, sehingga bisa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, luar biasa banget nih, dari tadi Pak Camat menjelaskan secara detail mengenai Kecamatan Gedebage ya Pak ya. Sudah 2 tahun menjadi Camat Gedebage. Pengen tahu dulu nih Pak, ada nggak sih kisah suka dukanya menjadi camat di Gedebage? Karena memang Gedebage ini merupakan salah satu kecamatan yang memang sorotannya luar biasa juga nih Pak. Ya, alhamdulillah selama ini kami bisa bersatulah dengan masyarakat, karena kebetulan saya juga tinggal di Gedebage. Ya, semuanya bisa mengetahui watak karakter warga masyarakat setempat, sehingga berbagai rencana atau program pemerintah Kota Bandung ataupun pemerintah di atasnya, kita selalu komunikasi dengan warga masyarakatnya. Bahkan kita pun terkait dengan beberapa kegiatan yang bersifat unggulan gitu ya, kita pun berupaya untuk mencari terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi sehingga pelayanan terbaik kepada masyarakat bisa wujudkan. Betul. Untuk beberapa
program unggulan yang kami sedang laksanakan, yaitu diantaranya di bidang kesehatan itu ada program, mohon maaf, di bidang pendidikan dulu. Iya. Bidang pendidikan kami punya program Gede Bage Pararinter. Nah ini program ini adalah terinspirasi ketika banyak warga masyarakat Gede Bage yang melamar pekerjaan kemudian hanya bermodalkan ijazah SMP. Iya. Itu tidak diterima. Nah minimal SMA gitu ya. Nah kami pun berpikir bagaimana caranya agar ada semacam kerjasama dengan pihak lain untuk bisa kiranya diadakan pendidikan kerja paket C. Nah, alhamdulillah kami bekerja sama, satu dengan swasta, dua dengan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk swasta kami menggandeng Sumarekon. Ya. Alhamdulillah Sumarekon langsung ACC sehingga di angkatan pertama tahun 2019 Ya. kita berhasil menyekolahkan 25 siswa yang berasal dari, mohon maaf, kalangan tidak mampu dan berpendidikan SMP. Ya. Sehingga mereka disekolahkan, di mana disekolahkannya? Di sini di kantor kecamatan. Oh. Nah, di sini setiap hari Sabtu dan Minggu dijadikan tempat untuk bersekolah, difasilitasi oleh Sumarekon dari aspek pembiayaan, juga kerjasama dengan LPK lainnya, sehingga angkatan pertama berhasil di tahun 2020 itu Ya. meluluskan 25 orang warga kita yang sudah memiliki ijazah paket C. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, terutama dengan LPM di Kelurahan Cimincrang, kita juga ada PKBM. Ya. Itu sama juga mengandalkan swadaya masyarakat gitu ya. Kemudian juga di Cisaraton Kidul juga ada kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dan Bisdik. Ya. Sehingga sekarang itu di 3 tempat gitu ya, di kecamatan, kemudian di Kelurahan Cimincrang dan Kelurahan Cisaraton Kidul ada kegiatan belajar mengajar khusus paket C. Nah, seperti itu di bidang pendidikan. Gede Bage Pararinter. Gede Bage Kemudian Pararinter. Nah di mungkin Pak, ya untuk di bidang pendidikan sendiri tadi kan berarti berkolaborasi dengan pihak swasta ataupun dengan pihak lainnya. Berarti dari sekian banyak warga Gede Bage mungkin yang putus sekolah mungkin ya, yang tidak memiliki ijazah SMA, sampai dengan saat ini sudah berapa banyak yang terserap Pak? Selain dari 20, apakah hanya 25 orang itu atau bagaimana? Ya, memang kita komitmen awal adalah ketika ada pembangunan apapun di Gede Bage, maka mau tidak mau warga sekitar lah yang harus kita berdayakan. Ya. Apalagi di Gede Bage ini sampai hari ini sudah ada di catatan kami sebanyak 2097 orang yang pengangguran. Oh. Nah, kita berharap dengan adanya berbagai kegiatan pembangunan seperti kita ketahui sekarang kan ada kegiatan Sumarekon dengan segala macam pembangunannya. Kita coba kerjasama dengan Sumarekon. Alhamdulillah beberapa warga kita juga sudah ada di yang bekerja di sana. Tercatat ada 120 orang. Kemudian juga di Aljabar juga kita kerjasama. Nah, kebetulan kita gandeng lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Kelurahan Cimincrang, LPM-nya, Karang Tarunanya, Forum RW-nya kita gandeng. Alhamdulillah ada 100 lebih orang sekarang bekerja di Aljabar. Untuk membantu bagaimana agar pembangunan di Masjid Aljabar ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pembangunan lainnya banyak kan di Gede Bage. Kita coba meskipun tidak banyak yang yang bisa bekerja di sana secara menyeluruh, karena tergantung juga satu adalah bagaimana kebutuhan perusahaan, yang kedua kemampuannya, keahliannya, yang ketiga adalah kuotanya seperti apa. Nah ini kita terus komunikasikan. Apalagi kita banyak di Gede Bage ini kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu juga ada double track kan, double track, kemudian pembangunan jembatan Cisaranten baru untuk menghubungkan ataupun sebagai konektivitas exit tol KM 149 Gede Bage sampai dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Tegaluar. Betul. Nah, satu diantaranya sekarang sedang ada pembangunan jembatan Cisaranten baru. Itu ada warga kita yang bekerja di sana. Pun demikian saat ini Dinas SDABM Kota Bandung juga sedang melebarkan jalan Rancanumpang 1 meter ke sisi sungai. Itu pelaksana pekerjaannya termasuk yang bekerja di sana banyak juga warga kita yang bekerja di situ. Kemudian di depan Gerbang Merah juga, di Stadion depan Gerbang Merah GBLA, tepatnya di Jalan Babakan Sayang juga sedang dibangun betonisasi jalan Babakan Sayang untuk mendukung konektivitas tadi. Nah, ini oleh SDABM Kota Bandung dan kita pun ada beberapa yang bekerja di situ.
Intinya Baik. semua pekerjaan di Gede Bage ini harus mampu menyerap warga masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Betul, baik. Jadi memang pemberdayaan masyarakat ini sebelum keluar gitu ya Pak ya, memang memaksimalkan dulu masyarakat di Gede Bage sendiri gitu. Nah mungkin ini kan di tingkat kecamatan, memang penyerapan masyarakatnya juga lumayan cukup banyak. Tapi mungkin untuk di kelurahan sendiri nih Pak, di Cisarantan Kidul, ini kan salah satu juga kelurahan yang penduduknya tadi juga cukup banyak katanya Pak. Nah untuk pemberdayaan masyarakatnya sendiri ini seperti apa Pak? Betul, terima kasih. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Camat, betul sekali bahwa memang Kelurahan Cisarantan Kidul itu memiliki luas yang salah satu paling luas di Kota Bandung ini. Ya. Jadi 151 kelurahan, Kelurahan Cisarantan Kidul merupakan salah satu kelurahan yang terluas begitu dengan hampir 424 hektar dan setengah wilayahnya itu adalah memang merupakan wilayah Sumarekon itu sendiri. Ya. Nah, tadi menyambung Pak Camat betul sekali bahwa seiring dengan perkembangan yang begitu pesat dengan tagline dulu bahwa Bandung Timur adalah Bandung Teknopolis begitu ya, kota Teknopolis, dan memang sekarang kita rasakan pembangunan yang cukup masif terutama di kawasan Sumarekon itu sendiri, dan tentunya ini kita manfaatkan peluang besar ini untuk tidak menjadi penonton begitu. Yeah. Betul sekali tadi apa yang disampaikan Pak Camat, ada program Gede Bage Parinter. Kita lulusan tahun ini saja yang sudah mendapatkan ijazah, ada program kejar paket C begitu Ibu ya. Ada kejar paket A, B, C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kerjasama dengan LPM Kelurahan Cisarantan Kidul. Alhamdulillah 60 lebih Luar yang biasa. sudah lulusan begitu dari Kelurahan Cisarantan Kidul, karena ini menjadi tuntutan tersendiri bagaimana mereka supaya bisa bersaing begitu ya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di wilayah kami, dan ini menjadi hal positif bagi kami begitu ya, seperti itu. Nah, selain itu juga kita memanfaatkan program-program yang lainnya dari PIPPK, dari Musrenbang dan sebagainya. Ada program pelatihan-pelatihan yang sudah berjalan seperti itu. Kita kerjasama dengan dinas teknis terkait, ada program seperti pelatihan tata rias pengantin, pelatihan catering dan sebagainya. Itu kita memanfaatkan peluang yang baik ini begitu ya untuk warga masyarakat kami supaya tidak keluarlah, cukup di sini saja karena peluangnya sangat besar. Seperti itu Bu. Baik. Nah ini kan kalau misalkan kita tadi nih pemberdayaan masyarakat di Gede Bage sudah cukup baik ya Pak ya, penyerapannya juga cukup baik. Nah mungkin bagaimana untuk pelaksanaan yang sekarang lagi digaung-gaungkan sama Disnaker nih Pak, karena kan ada program padat karya. Mungkin di Gede Bage juga sudah melakukan hal serupa tapi mungkin dengan program yang berbeda. Bagaimana sinkronisasinya nih Pak? Ya, berkaitan dengan padat karya, bahwa 2 minggu yang lalu kami telah melaksanakan kegiatan padat karya, bantuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Nah, kebetulan padat karya yang kami terima saat ini kami arahkan kepada upaya pencegahan banjir. Baik. Nah, kebetulan saluran Ranca Bolang itu menjadi sasaran dari program padat karya yang alhamdulillah sudah bisa mengakomodir 40 orang warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Nah, itu sudah dilakukan selama 10 hari dan tentunya kami berterima kasih kepada Disnaker yang telah memberikan bantuan ini, dengan harapan apa yang telah dilakukan itu tentunya dapat menjadi nilai plus buat warga masyarakat, terutama mereka-mereka yang tidak mampu di saat kondisi sekarang yang serba sulit mungkin. Dengan diberikan bantuan padat karya, diberikan insentif, setiap harinya alhamdulillah bisa membantu. Nah, satu hal yang membuat kita bangga adalah selain padat karya itu di kita juga terkait dengan peran aktif partisipasi masyarakat kita yang sangat bagus. Nah, kami kebetulan selalu menghitung tingkat partisipasi masyarakat itu dengan besaran swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat dalam bentuk uang. Nah, kebetulan partisipasi masyarakat Kecamatan Gede Bage yang terdiri dari 4 kelurahan, tahun 2021 saja kami berhasil mengumpulkan swadaya murni masyarakat mencapai 12,1 miliar. Luar biasa. Ini 2021 ya. Nah, kemudian 2022 dari bulan Januari sampai dengan Oktober atau dengan sampai triwulan ketiga, alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan menjadi 15,1 miliar. Luar nah, biasa. Ini belum kan 3 bulan ke depan di 2022 ini. Betul. Ini saya yakin akan bisa lebih besar lagi gitu ya. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat kami
sangat atensi, sangat partisipatif. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan salah satu 3 pilar pembangunan Kota Bandung itu kan, pilar kolaborasi. Nah, inilah yang sedang kita gaung-gaungkan. Nah, ini mungkin bagaimana potensi-potensi di Gede Bage yang perlu kita kembangkan terkait dengan kondisi saat ini. Baik. Nah, mungkin kan selain di Gede Bage ini juga industrinya luar biasa ya Pak ya. Mungkin juga tidak terlepas dari akselerasi ekonomi di Kota Bandung ini, tidak terlepas dari UMKM juga mungkin Pak, dan juga kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat sendiri. Nah, dari kecamatan sendiri ataupun dari kelurahan ada nggak sih Pak program unggulannya nih di bidang perekonomian untuk sama-sama membantu akselerasi ekonomi di Kota Bandung, Pak? Ya, memang kemarin pada saat pandemi sangat terasa dampaknya termasuk kepada UMKM kita. UMKM di kita ada 250 dan kita coba fasilitasi ketika sekarang pandemi sudah mereda. Nah, kita pun kembali bangkit. Nah, kita pun bekerja sama tentunya dengan dinas terkait, terutama pertama dengan DPMPTSP. Kita memfasilitasi adanya pelayanan NIB, nomor induk berusaha. Alhamdulillah, respon positif warga masyarakat itu sangat luar biasa. Para pelaku usaha pada saat itu juga langsung membuat NIB, apalagi pelayanannya sangat cepat dan mudah dan tentunya gratis. Betul. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini salah satu upaya kami untuk memfasilitasi bagaimana agar pelaku usaha ini bisa kembali bangkit. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas DKPP Kota Bandung dan Disindag serta UMKM, bagaimana agar bisa ada semacam media untuk melaksanakan gelar UMKM. Alhamdulillah sudah kami laksanakan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan DPMPTSP dan Sumarekon lagi gitu ya, terkait dengan penyediaan satu gerai khusus pada gerai pelayanan publik. Ada satu galeri khusus di gerai pelayanan publik yang bisa menampung semua produk atau karya-karya kreatif warga masyarakat Gede Bage. Alhamdulillah sudah ada satu ruangan khusus yang bisa menjadi semacam tempat untuk menampung ataupun memasarkan produk-produk unggulan di Kecamatan Gede Bage. Ini sudah ada. Nah, kemudian kami pun di sektor lainnya terkait dengan sektor non formal, terutama masalah PKL. Nah, kebetulan kalau di Gede Bage itu ada satu tempat yang bisa menampung 1.000 lebih PKL, yaitu di kawasan GBLA. Betul. Di GBLA itu kami coba tata. Kami coba tata karena pada saat itu yang berjualan itu acak-acakan ya, tidak tertib, sehingga membuat kawasan GBLA terkesan kumuh, tidak teratur. Nah, kita bekerja sama dengan unsur muspika lainnya dari kepolisian, dari Polsek, Koramil, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk 5 paguyuban pedagang di sana. Ada Kompas, HIPAS, PAGM, kemudian Baraya, dan Aspek bersatu padu di bawah fasilitasi kami dari kecamatan. Itu kita berhasil menata PKL yang ada di GBLA pada hari Minggu. Jadi semua PKL berjumlah 1.140 luar PKL. biasa. Nah, kita berikan ruang dan waktu mereka berusaha hanya hari Minggu saja. Itu juga di jalur penataan dari pertigaan KM 150 Jalan Sejajar Tol ke arah Babakan Sayang 1 lajur, karena ada 2 lajur, kami izinkan 1 lajur. Itu sepanjang 1.100 meter. Nah, 1.100 meter dan sampai Gerbang Merah 2. Nah, di luar itu kami nyatakan terlarang. Jadi meskipun hari Minggu di sana boleh berjualan, tapi bukan berarti semua kawasan GBLA bisa dipakai. Jadi memang tetap ditata lagi ya Pak ya, ditertibkan gitu ya. Kawasan khusus yang diperuntukkan buat mereka berjualan. Dari itu tadi, dari KM 150 pertigaannya ke arah Babakan Sayang sampai dengan Gerbang Merah 2. Di luar tempat itu, misalkan di Danau Retensi itu ya, di Jalan Sejajar Tol, kemudian di Gerbang Biru ke arah Cimincrang, kami nyatakan zona merah. Zona merah. Itu. Nah, itu ada 1.140 terdiri dari 5 paguyuban, dan alhamdulillah mereka selalu sinergis dengan kita. Artinya apa? Ketika pada saat pandemi kemarin ada larangan tidak boleh berkerumun, tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan massa banyak, termasuk PKL GBLA, kami minta mereka tidak berjualan, alhamdulillah mereka nurut, gitu kan? Mereka nurut, mereka mematuhi aturan pemerintah, termasuk ketika pertandingan sepak bola di Liga 1, kami minta pada saat hari Minggu ada pertandingan di GBLA, maka PKL tidak boleh berjualan dulu. Alhamdulillah mereka juga sangat mentaati aturan yang kita buat. Nah, itulah gunanya kita menata
membina sehingga bisa bersinergi. Betul. Kita akui di sana itu tidak serunya warga Gede Bage, mungkin hanya 40% yang statusnya PKL, tapi kan pengunjung kebanyakan warga kita gitu ya. Nah seperti itu, ini potensi ekonomi yang tentunya kita akan coba manfaatkan sebagai suatu peluang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa. Jadi memang dari tadi di Kecamatan Gede Bage selalu melakukan kolaborasi ya Pak ya dengan berbagai pihak. Tadi UMKM juga memang sudah dipermudah untuk mendapatkan NIB. Lalu juga PKL ditertibkan dan penataan PKL ini luar biasa sekali, sampai ada 1140 PKL yang ditertibkan di GBLA ya Pak ya. Memang sudah diakomodir oleh kecamatan sendiri. Ini luar biasa banget. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kecamatan-kecamatan lainnya ya Pak ya. Nah untuk di kelurahan sendiri nih Pak, biasanya kan memang aktif juga ya Pak ya, entah itu UMKM ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya, terutama mungkin di kegiatan kepemudaan nih Pak. Biasanya di kelurahan nih aktif juga. Gimana nih Pak untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan atau melalui Karang Tarunanya seperti apa Pak? Ya baik. Memang pada saat ini kita akui semenjak COVID begitu ya Bu ya. Semenjak COVID memang seluruh aktivitas, karena kita ada peraturan wali kota juga begitu ya, seperti itu. Jadi aktivitas juga kita sesuai dengan aturan Perwa itu beberapa kegiatan memang kita ada yang dibatasi begitu, seperti itu. Nah pada saat ini memang di tahun ini kita mulai untuk coba kembali bangkit lagi seperti itu ya. Kita Karang Taruna dengan kegiatannya ada dengan program PIPPK-nya, kita coba untuk memang tadi tetap berkolaborasi begitu ya dengan LKK yang lainnya, kemudian dengan warga masyarakat lainnya untuk melaksanakan program-program kepemudaan begitu ya, entah itu di hari besar keagamaan ataupun di hari besar nasional seperti itu. Memang pada saat kemarin itu kita mereka cukup libatkan di hari-hari besar seperti itu, hari besar nasional seperti 17 Agustus kemarin ataupun di HJKB kemarin, anak-anak rekan Karang Taruna kepemudaan, alhamdulillah kita mulai rame lagi seperti itu. Suasananya beda dengan 2 tahun yang lalu begitu ya. Di masyarakat kita mulai hidup lagi begitu. Kemarin juga di Agustusan hampir di seluruh RW. Itu yang salah satu yang membuat suasana meriah cukup ramai adalah dari Karang Taruna begitu ya, seperti itu. Dan kemudian HJKB kemarin juga mungkin Kecamatan Gede Bage di antara 30 kecamatan yang kita tidak hanya upacara kemarin itu ya, dengan ini saja Pak Camat kita hadir juga, banyak kesenian yang bisa ditampilkan. Nah itu rekan-rekan Karang Taruna juga aktif di sana seperti itu. Dan memang alhamdulillah kita mulai bangkit lagi lah seperti tahun-tahun sebelum pandemi ini begitu Bu, seperti itu. Baik, jadi memang ini di Kecamatan Gede Bage selain tadi pendidikannya aktif juga kolaborasi, lalu juga perekonomiannya luar biasa. Ini mah langsung akselerasi gitu ya Pak ya. Lalu juga kepemudaannya aktif, di kelurahan sendiri juga aktif. Nah tapi mungkin kurang lengkap juga nih Pak, kan kesejahteraan masyarakat ini ada beberapa aspek penilaiannya ya Pak ya. Mungkin salah satunya juga karena sekarang cuaca lagi nggak menentu gini nih Pak. Lalu juga kesehatan mungkin perlu diperhatikan. Nah ada nggak sih Pak program khusus nih untuk kesehatan masyarakat, terutama ini kan tadi Kecamatan Gede Bage juga nihil stunting katanya, terus 100% ODF. Itu upaya apa aja Pak yang dilakukan sehingga bisa mencapai hasil tersebut Pak? Ya, memang untuk mewujudkan hal itu intinya adalah kita selalu berkolaborasi. Jadi peran kecamatan dan kelurahan adalah mengkoordinasikan berbagai potensi yang ada di masyarakat agar sejalan dengan apa yang telah dicanangkan pemerintah, ini pemerintah Kota Bandung. Nah kebetulan satu inovasi lagi yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana mengakselerasi program pemerintah kota, yaitu Gede Bage Sarehat. Tadi di bidang pendidikan Gede Bage Pariter, di bidang kesehatan kita punya program ataupun inovasi Gede Bage Sararehat. Nah itu dalam upaya mewujudkan masyarakat Gede Bage yang tentunya sehat gitu ya secara lahir dan batin gitu. Nah kebetulan kita di sini beberapa terobosan yang kita lakukan, diantaranya sudah lama ini Omaba ya, proyek makanan balita yang menjadi tren di bukan hanya Kota Bandung saja, sekarang sudah diadopsi oleh pemerintah provinsi juga. Nah kebetulan berasal dari Kelurahan Cisaranten Kidul gitu ya. Nah salah satu diantaranya tadi ada Manining, Bu Pita gitu ya, Bu Pipit nih, itu beberapa tokoh yang
sangat berperan penggeraknya besar. gitu ya Pak ya. Gagas dulu. Ojek makanan balita itu, sehingga Gede Bage itu bisa nih stunting sampai hari ini gitu ya. Luar biasa. Apalagi dibantu dengan PMT dari pemerintah yang diberikan setiap bulannya. Nah, itu Gede Bage Sarehat kita lakukan kembali. Kemudian kita pun kerjasama dengan puskesmas. Kita punya 2 puskesmas, Cempaka Arum dan Riung Bandung. Dan kita pun selalu berkoordinasi dengan Punten Buddha Suci juga kita libatkan ya. Dan kita juga Sumarekon kita libatkan memberikan pelayanan rutin pemeriksaan kesehatan. Memang pada saat pandemi off dulu, tapi nanti setelah pandemi kita akan kembali lanjutkan. Nah, itu yang di bidang kesehatan. Dan kita bersyukur bahwa dengan kolaborasi solid di Gede Bage ini, beberapa capaian tadi sudah kita raih. Satu diantaranya kita berhasil meraih kelurahan pertama yang ODF di Kota Bandung. Disusul kemudian 3 kelurahan lainnya, Cimincrang, Rancabolang, Cisaranten Kidul. Alhamdulillah semua sudah ODF. Jadi kita pada tahun 2020 sudah menjadi kecamatan pertama di Kota Bandung yang berstatus kecamatan ODF gitu ya. Ini suatu prestasi yang luar biasa karena bagi kita adalah hal yang tentunya suatu tantangan. Bagaimana ketika kita harus merangkul semua komponen yang ada di masyarakat untuk bersama-sama mencapai satu persepsi yang sangat penting. Bagaimana agar program pemerintah di bidang kesehatan termasuk ODP ini bisa tercapai. Seperti itu. Iya baik. Nah mungkin semua program yang dilaksanakan sama kecamatan maupun kelurahan ini nggak akan berjalan lancar kalau misalkan nggak ada dukungan dari masyarakatnya juga ya Pak ya. Memang keinginan dari masyarakat sendiri juga tinggi ya Pak, antusiasnya ya Pak ya. Nah mungkin ini Pak, Kecamatan Gede Bage ini kan memang cuacanya sekarang udah lagi musim hujan nih, masuk musim hujan. Tentunya kalau dengar Gede Bage pasti ini penasaran banget. Di Gede Bage kan ya istilahnya identik dengan banjir katanya gitu Pak. Nah ini selain upaya yang dilakukan sama Pemkot, ada nggak sih Pak upaya yang dilakukan juga dari kecamatan sendiri untuk menanggulangi banjir ini Pak? Ya kalau bicara banjir di Kota Bandung, misalkan banjir Gede Bage ya, memang secara administratif itu contoh Pasar Induk. Itu masuknya Kecamatan Penjelekan itu ya. Kemudian juga perempatan Gede Bage itu ya. Itu sebetulnya secara administratif masuk wilayah Cinambo. Gitu. Jadi untuk yang di Kecamatan Gede Bage sendiri, titik banjir itu yang kami rekap sampai dengan hari ini ada 9 titik ya. Ada 9 titik di 3 kelurahan. Di Rancabolang yang pertama adalah 1 RW 3 Rancabolang di Pertigaan Derwati. Kemudian depan kantor Dishub Kota Bandung di Jalan Sejajar Tol, kemudian di RW 10 Tulipadipura itu rawan banjir juga, dan di RW 4 Rancabiuk itu yang Kelurahan Rancabolang. Ada 4 titik rawan banjir. Nah, bagaimana upaya kita untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, diantaranya khusus yang RW 3 itu bekerja sama dengan Dinas SDABM Kota Bandung, kita sudah membuat sumur resapan dan sumur imbuhan juga itu banyak dipasang di sana. Kemudian danau retensi Rancabolang yang dibangun di Jalan Sejajar Tol itu adalah bantuan dari DABM Kota Bandung dan swadaya masyarakat. Itu sudah difungsikan. Alhamdulillah 8.000 meter persegi lahan milik Pemkot di Jalan Sejajar Tol difungsikan sebagai danau retensi. Kemudian DABM juga melengkapinya lagi dengan pembangunan rumah pompa tahun 2019. Nah, sekarang sedang dibangun lagi rumah pompa 1 unit yang nanti akan difungsikan membuang air dari danau retensi Rancabolang ke Sungai Cinambo. Nah, itu yang kolaborasi dengan DSDABM Kota Bandung. Mudah-mudahan danau retensi Rancabolang 2 yang berlokasi di RW 3 karena masih ada lahan Pemkot di sana yang kosong, mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi untuk penanganan banjir di RW 3, kalau itu terbangun danau retensi Rancabolang 2, maka akan bisa lebih dikendalikan lagi. Nah, itu untuk Rancabolang gitu ya. Kemudian untuk Kelurahan Rancanumpang, kami mendata 1 titik rawan banjir, yaitu RW 1 Rancanumpang yang dekat dengan Sungai Cinambo. Dan Kelurahan Cimincrang ada 4 titik, RW 1, 2, 3 Cimincrang. Nah, kebetulan yang terakhir kemarin terjadi itu pada hari Senin minggu kemarin, itu melanda 4 RW. Ternyata ya imbas dari
buangan dari debit-debit sungai yang cukup tinggi gitu ya, curah hujan yang sangat intensitas sangat tinggi sehingga limpas ke ini ke perkampungan. Nah, kebetulan kami sudah punya solusi, diantaranya kami untuk yang penanganan banjir di RW 1, 2, 3 dan 4 Cimincrang, kami bekerja sama pertama dengan PJKA karena ada jalan rel kereta api. Nah, di situ ada celah yang bisa dibuatkan gorong-gorong yang bisa tembus ke Sungai Cisaranten Lama melalui saluran air di Embung Aljabar. Baik. Jadi bukan dibuang ke Embung Aljabar, bukan. Tapi melalui saluran air yang buangan dari Embung Aljabar. Itu sudah di ACC kemarin waktu rapat kemarin oleh PJKA, dan Balai Besar Sungai Citarum juga sudah siap untuk membantu. Mudah-mudahan ini satu solusi untuk mengatasi banjir di RW 1, 2 dan 3 dan 4 Cimincrang. Kemudian yang kedua, kita pun sudah koordinasi dengan 1 PJKA, 2 dengan Dinas SDA-BM Kota Bandung, yang ketiga dengan tokoh masyarakat dan warga masyarakat Cipadung Kidul, yaitu masuk Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panjilekan, karena berbatasan. Nah, kebetulan kita ingin menormalisir saluran Cilameta. Jadi nanti kalau itu dinormalisir, diangkat sedimennya, mudah-mudahan aliran air semakin lancar. Kenapa kami koordinasi dengan PT KAI gitu ya? Kemudian kenapa kami koordinasi dengan Dinas PU dan maupun dinas lainnya? Karena di situ ada kabel optik yang itu sebagai pendukung jalan kereta api lah, kelancaran arus kereta api. Nah, kita tidak mau terganggu perjalanan kereta api hanya karena kabelnya terganggu juga oleh kegiatan pengurugan itu. Nah, kemudian yang berikutnya penanganan banjir di sempadan Sungai Cinambo, kami pun bekerja sama dengan Balai Besar wilayah Sungai Citarum, yaitu peninggian tanggul di tahap pertama tahun 2020 sudah ditinggikan. Namun seiring dengan debit air Cinambo yang semakin tinggi, tanggul pertama yang sudah ditinggikan dikejar lagi sama airnya debit airnya ya Pak. Jadi untuk tahun ini akan ditinggikan kembali oleh Balai Besar wilayah Sungai Citarum. Kemudian kami juga memanfaatkan potensi PIPPK ketika berbicara saluran-saluran pembuangan dari perkampungan. Nah, kebetulan kita ada PIPPK yang dititipkan di tiap RW. Nah, di RW 1 Ranca Numpang, RW 4 Ranca Biuk, dan RW 1 Ranca Bayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, itu sudah mengalokasikan sebagian kecil dari PIPPK-nya untuk pembuatan pintu-pintu air, sehingga pada saat debit Cinambo tinggi, tidak langsung masuk ke perkampungan. Nah, kemudian karena kita juga berbatasan dengan jalan tol, maka kita pun berkoordinasi dengan Jasa Marga. Terkait dengan ada 6 gorong-gorong di sepanjang jalan tol dari KM 148 sampai dengan KM 150 yang ada di wilayah Kecamatan Gedebage yang kondisinya sangat mengkhawatirkan, terutama banyaknya sedimen di bawahnya. Nah, kita koordinasi dengan Jasa Marga terkait dengan upaya pihak mereka untuk membantu melancarkan aliran air dengan cara mengangkat sedimen-sedimennya. Pun demikian juga kami koordinasi dengan PSDA Provinsi karena ada saluran-saluran air yang berbatasan langsung dengan kabupaten. Itu difasilitasi oleh PSDA Provinsi. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan bagus. Tinggal bagaimana kita di lapangan terutama menyangkut masyarakatnya juga harus bersama-sama lah kita untuk mengatasi penanganan banjir ini. Nah, karena memang setiap upaya ataupun program yang dilakukan sama kecamatan ini membutuhkan dukungan dari masyarakat ya Pak ya. Ini dari tadi memang berarti titik-titik banjir yang ada di Gedebage ini sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Memang tinggal memaksimalkan solusi yang sudah ditemukan itu tadi. Dan tadi juga karena perluasan wilayah, jadi wilayah yang secara administratif bukan Gedebage tapi karena memang identik dengan Gedebage jadinya Gedebage gitu ya Pak ya. Nah, tapi semoga ini menemukan titik terang dan semakin membaik ya Pak ya. Semoga walaupun debit hujannya besar tidak tidak membuat banjirnya parah gitu ya Pak ya, karena memang sudah ada solusi-solusinya. Nah, mungkin ini sekaligus menutup perbincangan kita kali ini nih Pak. Mungkin harapan Bapak sebagai camat Gedebage untuk Kecamatan Gedebage sendiri, khususnya untuk Kota Bandung itu seperti apa Pak? Nanti boleh disusul oleh Pak Lurah, silahkan. Harapan kami tentunya salah satu 3 pilar pembangunan yaitu kolaborasi yang selama ini sudah sangat bagus antara pemerintah, masyarakat dengan dunia usaha gitu ya. Hendaknya kita coba pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Agar apa? Agar nanti kita bisa sama-sama meraih
ya visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Betul. Baik. Mungkin silahkan Pak Lurah. Jadi terima kasih, harapan kami khususnya di Kelurahan Cisaring Kidul ya. Jadi tadi seperti yang sudah sampaikan bahwa warga kami, khususnya warga Kelurahan Cisaring Kidul, tidak hanya menjadi penonton ke depannya. Karena saking masifnya pembangunan di wilayah Cisaring Kidul, bagaimana supaya bisa memanfaatkan peluang yang ada ini tadi dengan yang lulusan baru SD, SMP ditingkatkan lulusannya, karena ini menjadi peluang yang sangat besar untuk menjadi peluang bagi warga masyarakat supaya mereka tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan keluar, karena di sini juga sudah tersedia, insya Allah begitu ya, dengan saking masifnya pembangunan, khususnya dengan adanya pembangunan Summarecon itu sendiri, seperti itu. Baik, jadi mungkin ke depannya juga masyarakat bisa berperan serta aktif ya Pak ya dalam setiap pembangunan yang ada di Gede Bage sendiri. Baik. Nah wargi Bandung, mungkin itu tadi perbincangan tadi bersama dengan Pak Camat dan juga Pak Lurah. Memang di Gede Bage ini kalau misalkan kita bisa kutip, kolaborasi adalah kunci gitu ya Pak ya, untuk menciptakan kenyamanan yang ada di Kecamatan Gede Bage itu sendiri. Dan mungkin itu potensi-potensi yang ada di Gede Bage juga ternyata banyak banget. ODF 100%, nihil stunting juga sudah didapatkan sama Kecamatan Gede Bage. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kecamatan-kecamatan lainnya dan juga bisa saling berkolaborasi aktif baik lintas wilayah maupun juga dengan masyarakat. Mungkin sekian Ngariung episode kali ini. Tetap saksikan Ngariung episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.